Shalom teman-teman semuanya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa sama-sama kembali untuk mendengarkan renungan hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami dapat kembali bangun untuk beraktivitas. Sebelum mulai aktivitas hari ini, kami mau sama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami menjadi pelaku firman-Mu, Tuhan. Tuntun kami Roh Kudus dalam mendengarkan dan melakukan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan pada pagi hari ini saya mengambil tema Be to Be atau Blessed to be Blessed. Kalau Jumat kemarin teman kita Ica, dia menyampaikan visi misi dia, dan visinya yaitu blessing to be blessed, di mana diberkati untuk menjadi berkat. Nah, saya tertarik buat bahas ini di renungan. Jadi kita akan sama-sama membaca dari Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai ke-7. Namun karena panjang dan durasi, jadi saya akan menyimpulkan atau merekap cerita dari Lukas 5 ayat 1 sampai 7 ini. Jadi di Lukas pasal 5 ayat yang 1 sampai ke-7 ini, perikopnya adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Mungkin teman-teman udah tahu, namun saya akan merekap singkat. Jadi ceritanya Tuhan tuh sedang ada di Danau Galilea atau Danau Genesaret. Nah, Tuhan ini menyampaikan firman Tuhan seperti biasanya. Nah, nggak lama kemudian ada nelayan-nelayan tuh turun dari perahu-perahu tersebut dan mencuci atau membasuh jala mereka. Dan Tuhan naik ke kapalnya Simon dan menyampaikan firman di atas perahu tersebut. Singkat cerita, setelah menyampaikan firman, Tuhan itu nyuruh Simon buat bertolaklah ke tempat yang agak dalam untuk mencari ikan atau untuk menangkap ikan. Nah, si Simon ini bilang, singkatnya kayak, Tuhan atau guru, aku tuh semalaman udah kerja keras buat tangkap ikan tapi sama sekali gak dapet. Namun Simon taat kepada Tuhan. Dia akhirnya melakukan perintah Tuhan dan akhirnya dia ke tengah laut atau ke laut yang agak dalam, pantainya agak dalam, dan ketika dia sudah sampai sana, dia menebarkan jalannya tersebut, dan apa yang terjadi? Jala itu mulai terisi dan dikata firman Tuhan, jala itu mulai koyak atau mulai robek. Setelah mengetahui karena gak cukup kemampuan untuk satu kapal menampung itu, akhirnya mereka memanggil teman-temannya atau nelayan lainnya untuk datang sama-sama membantu mereka. Dan akhirnya mereka, dua perahu tersebut, menangkap ikan-ikan tersebut atau menampung jala dari ikan-ikan tersebut di dalam perahunya. Dan di firman Tuhan katakan, dua perahu itu hampir tenggelam karena menampung jala tersebut. Kalau biasanya kita menyimpulkan dari perikop ini adalah kita perlu taat kepada Tuhan. Memang benar, karena Tuhan punya rencana yang lebih besar daripada yang kita ketahui. Namun kali ini yang mau saya highlight adalah ayatnya yang ke-7. Kita baca sama-sama ya. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Jadi ketika jala ikan dari perahunya Simon ini udah full dan bahkan udah mulai koyak, Simon ini gak maksa. Justru dia manggil teman-temannya buat bantu dia, jadi sama-sama menampung ikan tersebut. Yang bisa kita ambil di sini adalah menjadi saluran berkat. Teman-teman kalau berdoa pasti minta kayak, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku. Ya kan, saya juga gitu soalnya. Nah, ketika kita sudah diberkati Tuhan, apa yang akan kita lakukan dengan berkat tersebut? Apakah kita menikmatinya sendiri atau justru kita menyalurkan berkat tersebut kepada orang lain? Tuhan mau kita buat menjadi saluran berkat buat keluarga kita, buat saudara seiman, buat orang-orang yang memerlukan. Untuk menjadi saluran berkat, kita gak perlu tunggu kayak pakai apa yang kita punya, tenaga kita, waktu kita untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat buat sesama. Saya akan tutup dengan satu filosofi. Bayangkan ada ember. Ember ini melambangkan hidup kita. Ember ini dituangi air terus-menerus, dan air ini bagaikan berkat dari Tuhan yang dicurahkan pada ember atau kepada hidup kita.
Nah, lama-kelamaan ember ini full dengan berkat Tuhan. Ketika ember itu full, ketika mau menerima berkat lagi, kan udah full, jadi udah gak nerima lagi. Rasanya udah kayak udah full gitu. Nah, caranya gimana supaya berkat itu keisi ulang? Ya dengan cara ember tersebut, airnya itu dituangkan ke ember-ember lainnya, ke ember kedua, ember ketiga. Habis itu karena sudah ada tempatnya lagi, wadahnya udah kosong, Tuhan akan isi lagi dengan berkat-berkat dari Tuhan. Nah, seperti itu juga hidup kita. Ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, berkatnya jangan nyandet di kita. Kita jadilah saluran berkat buat teman-teman kita supaya hidup kita terus-menerus menerima berkat dari Tuhan. Jadi itu di renungan hari ini, yaitu diberkati untuk menjadi berkat. Jangan sampai hidup kita itu cuma diberkati tapi kita nggak mau menjadi berkat buat sesama. Karena Tuhan mau supaya anak-anaknya juga menjadi berkat bagi sesamanya. Baik, kita sama-sama tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih kami dapat mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau menjadi berkat Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kami. Kiranya Tuhan pakai hidup kami juga untuk jadi saluran berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani hari ini. Kiranya penyertaan Tuhan melindungi kami, Roh Kudus menuntun kami Tuhan setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.